Shalom, selamat pagi anak-anak. Ibu harap pada hari ini semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Yang walaupun kita belajar dari daring, tetap semangat ya anak-anak. Minggu kemarin kita sudah belajar bab 3, bab 4. Sekarang kita lanjut ke bab 5 mengenai tanggung jawab memelihara alam. Anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan doa dan sebuah lagu pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Silakan dipersiapkan alat tulisnya, ambil Alkitab, buku tulis, dan juga pulpennya. Kita bernyanyi ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Anak ibu, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa di surga, sebentar Tuhan kami ingin memulai pembelajaran kami di pagi hari ini. Engkau bukakan pintu hati kami, Engkau turunkan hujan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti Bapa arti dan makna dari pembelajaran kami hari ini. Untuk itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami agar kami mampu mengerti. Terimalah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak ibu, kita akan belajar tentang tanggung jawab memelihara alam. Itu bahannya dari kitab Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Materi kita yang pertama yaitu bagian A, taklukkan bumi menurut Kejadian 1. Taklukkan bumi menurut Kejadian 1. Kata kerja menaklukkan berasal dari bahasa Ibrani yaitu kabas, yang memiliki arti penundukan dengan paksaan, tertulis dalam Ester 7 ayat 8 dan Yeremia 34 ayat 16. Menginjak-injak atau membawa ke dalam perbudakan. Sedangkan arti kata taklukkanlah itu menunjukkan bahwa manusia berhak memanfaatkan alam dengan sebebas-bebasnya. Manusia adalah pengelola yang memelihara dan melindungi taman Allah. Kita buka itu ada di Kejadian 2 ayat 15. Sehingga kata taklukkan tadi memiliki arti kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia hanya sebagai wakil Allah untuk memelihara serta melindungi
taman Allah di bumi. Boleh dikatakan taman Allah ini bumi kita ini yang kita tempati pada saat ini. Kemudian jadi kekuasaan yang diberikan oleh Allah itu bukan untuk keserakahan, melainkan sebagai pengelola yang bertanggung jawab agar mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh ciptaannya, ya. Kita itu sebagai pengelola di bumi ini bukan untuk merusak, bukan untuk menghancurkan alam ini. Kita mengelola dengan baik, menjaga dengan baik, itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk mendatangkan kesejahteraan supaya ada hasil dari bumi kita, memungsikan dengan baik. Kemudian alam semesta yang diciptakan menjadi suatu komunitas manusia untuk memiliki tugas untuk melayani alam semesta dengan bertindak sebagai bidan, yaitu membantu melahirkan kehidupan dan kemungkinan baru. Alam semesta yang diciptakan menjadi suatu komunitas. Manusia memiliki tugas untuk melayani alam semesta dengan bertindak sebagai bidan. Kita sebagai bidan, kita tahu ya apa tugas seorang bidan: merawat, menjaga, mengobati, ya. Gimana supaya pasiennya cepat sembuh, cepat sehat, tidak sakit lagi. Nah, begitu kita yang ada di bumi ini, kita harus bertindak juga seperti bidan, merawat alam semesta, menjaga kelestarian alam, membuat keindahan-keindahan atau memunculkan kemungkinan, misalnya contohnya membuat suatu tempat objek wisata, menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru, itu dia ya. Bisa kita jadikan suatu daerah atau suatu pemandangan itu menjadi objek wisata atau tempat wisata rohani. Nah, begitu dia yang bisa dinikmati oleh orang, bukan berarti kita bakar, apalagi pada saat ini sudah musim kemarau ya. Musim kemarau terjadi kebakaran di mana-mana. Kalau kita membakar sembarang, membuang sampah sembarang, akan merusak keindahan lingkungan kita, merusak kebersihan lingkungan kita. Dengan membakar hutan, maka hutan kita akan gundul, di mana akan mengakibatkan polusi udara, maka akan terjadi kebakaran hutan. Nah, kita dirugikan di situ. Siapa yang melakukan? Manusia sendiri. Nah, untuk itu kita harus bertindak sebagai bidan tadi yang dikatakan untuk menjaga, memelihara, mengantisipasi, ya. Kemudian kita lanjut bagian yang kedua, yaitu mengusahakan dan memelihara menurut Kejadian 2. Mengusahakan dan memelihara menurut Kejadian 2. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lihat dalam Kejadian 2 ayat 15. Kata mengusahakan bisa kita ini kan yang berarti melayani dalam bahasa Ibrani. Melayani, mengusahakan berarti melayani, sedangkan kata memelihara dalam bahasa Ibrani samar yang artinya menjaga, mengawasi atau memelihara. Kedua kata ini menjelaskan bahwa manusia terkait tugas untuk melayani dan memelihara bumi. Dengan kata lain, manusia diwajibkan untuk bekerja memanfaatkan alam untuk kebutuhannya, ya. Contohnya peran serta itu ada di sana nanti ya. Misalnya menanam pohon,
kemudian mengimbangi penebangan pohon dengan reboisasi, penanaman hutan kembali, membuang dan mengolah sampah dengan baik, kemudian melindungi hewan-hewan di sekitar, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, dan juga mengurangi polusi. Itu salah satu contoh cara memelihara ya, mengusahakan supaya terjaga alam itu, supaya terpelihara. Kita harus awasi, harus jaga, harus pelihara ya. Kemudian jadi peran serta dalam pemeliharaan alam sudah menjadi kewajiban dalam permasalahan-permasalahan ekologi dewasa ini pada saat ini ya, sudah menjadi permasalahan. Karena apa? Sudah banyak terjadi kebakaran, banyak banjir, longsor, gempa, dan lain-lain ya. Permasalahan ekologi udara kotor, bunyi yang mengganggu, limbah kimia yang meracuni lingkungan sekitar, bahaya-bahaya radiasi telah menjadi bagian dan kehidupan kita sehari-hari. Ya, meracuni lingkungan sendiri, bahaya-bahaya radiasi telah menjadi bagian dari hidup kita pada saat ini. Peran serta dalam mengusahakan dan memelihara alam antara lain contohnya dalam memelihara tadi seperti Ibu katakan, yang pertama itu contohnya ada satu menanam pohon, yang kedua mengimbangi penebangan pohon dengan reboisasi, kemudian yang ketiga membuang dan mengolah sampah dengan baik. Kemudian yang keempat, melindungi hewan di sekitar kita. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keenam, mengurangi polusi. Nah, itu dia ya, mengurangi polusi. Contohnya tidak membakar sampah dengan sembarang atau tidak membakar hutan ya, melindungi hewan, contoh berarti tidak berburu hewan liar atau tidak berburu hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, dia kalau contoh membuat dan mengolah sampah itu misalnya kita tidak membuang sampah di sembarangan di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau di jalan-jalan bebas atau di jalan raya ya. Nah, itu dia. Kemudian dengan demikian kita dapat meminimalisasi dampak negatif kerusakan alam seperti apabila kita tadinya sudah melakukan peran tadi, maka akan meminimalisasi lebih sedikit ya. Maka bencana tanah longsor dan banjir maka tidak akan terjadi bencana tanah longsor dan banjir, kemudian tidak rusaknya lapisan ozon dengan kebakaran-kebakaran yang terjadi, tidak akan rusak lagi pemanasan global dan sebagainya. Itu dia apabila kita menjalankan peran yang Ibu katakan tadi ya. Kemudian kita lanjut yang bagian C, keterlibatan aktif memelihara alam dan lingkungan hidup. Keterlibatan aktif memelihara alam dan lingkungan hidup. Salah satu bentuk keterlibatan aktif memelihara alam dan lingkungan hidup antara lain dengan menanam tanaman di lingkungan sekolah. Ayo Ibu tanya, di sekolah siapa yang tidak ada pohon? Ibu yakin ya, kalau di setiap sekolah itu pasti ada pohon atau tanaman-tanaman hijau. Ya, bunga, pohon besar, pohon kecil ya. Karena apa? Itu akan membuat lingkungan sekolah indah, asri, sejuk ya. Kalau dia ada pohon, nanti kalau tidak ada pohon terasa panas lingkungannya ya, dan tidak indah dipandang mata ya. Biasanya setiap sekolah itu ada bunga-bungaan, ada pohon ya. Kemudian anak Ibu nanti sebelum kita melanjutkan, Ibu tanya juga atau perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari itu, jangan hanya di sekolah saja istilahnya menanam bunga, boleh juga di rumah, apalagi pada musim corona ini ya, banyak sekali sudah orang tua kita yang menanam bunga, berlomba-lomba menanam bunga atau mempercantik rumah ya.
Anak ibu juga boleh ikut beserta membersihkan bunga, menanam pohon. Itu kan juga salah satu mengikut sertakan kita memelihara alam ya. Jangan merusaki, lihat bunga orang dibuang atau dicabut dibuang, atau misalnya ibu sudah menanam bunga kita ya dibersihkan, disiram, apalagi musim kemarau ini kan, dibantu orang tuanya menjaga lingkungan hidup kita ini, menyiram pohon, menyiram bunganya atau menanam ya. Itu salah satu menjadi tugas kalian ya anak ya. Kemudian mungkin sampai di sana materi yang ibu ajarkan. Di sini ada refleksi diri. Yang pertama itu setelah kamu membaca materi pelajaran ini, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu mengenai pelajaran ini? Yang kedua, bagaimana caranya kamu untuk terlibat aktif dalam memelihara alam dan lingkungan hidup di sekitar rumah kamu sendiri? Yang ketiga, apa pesan Alkitab yang kamu dapatkan dari Kejadian 2 ayat 15 ya. Jadi anak ibu silahkan pertanyaannya dijawab setelah diringkas. Jadi ini pertanyaan refleksi diri itu dijawab di buku catatan saja, ringkas dulu materinya, habis itu dijawab kembali di buku catatan. Kemudian nanti menyusul pelajari kembali bab 5 LKS. Kalau LKS kan mengerjakannya di buku LKS saja. Jadi kalau pertanyaan yang ada di materi silahkan dikerjakan di buku catatan ya. Mungkin sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat bagimu Bapa, Allah Maha Pengasih. Kami telah belajar Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Biarlah senantiasa Tuhan firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk memelihara alam, menjaga alam semesta, merawat alam semesta ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga alam kami tidak terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan, tidak akan terjadi mara bahaya karena kami menjaga, memelihara dan merawat dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak ibu minggu depan, kita lanjut. Sekian dan terima kasih ibu ucapkan. Shalom.